Selamat datang di Maaf coy kalau ada suara jagoku ya kan, ini terkuku, ini punya tetangga saya coy. Yuhilo minasan, selamat datang di channel Widye Film. Oke, di sini saya akan menceritakan film yaitu Saiki Kusuo. Oke, ini adalah film live action coy ya. Film ini adalah adaptasi dari anime Saiki Kusuo yang dimana rate-nya sangat tinggi coy. Pasti kalian tahu anime ini coy. Oke, ketimbang lama-lama langsung aja coy ke filmnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk dukung channel ini biar maju dan admin bisa membuat video setiap harinya atau setiap minggunya biar admin semangat terus tanpa menyentuhnya, atau yang kita sebut kekuatan cenayang atau psikis. Nama siswa ini adalah Saiki Kusuo seperti yang di judul. Saiki dari kecil sudah memiliki kekuatan itu. Setelah lahir, Saiki sudah bisa berbicara. Pada umur 1 bulan, saat umur 1 tahun, dia juga bisa teleportasi. Meskipun dia akan kekuatan itu, hidupnya menjadi berantakan. Karena kekuatan itu, dia tidak bisa merasakan kemenangan, merasakan cinta, dan merasakan kejutan seperti kejutan ulang tahun. Tapi sebagai gantinya, Saiki bisa hidup damai, bahagia setiap harinya. Itu adalah pembukaan film ini coy. Ya, alat yang ada di atas kepalanya Saiki itu adalah alat untuk menahan kekuatannya yang bertambah setiap harinya. Kalau tidak, dia bisa-bisa menghancurkan seluruh Tokyo. Singkat cerita, saat di kelas gurunya memberitahu kalau akan ada festival budaya bulan depan. Festival budaya itu apa? Festival budaya ialah kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya di SMA atau SMP di Jepang. Ya, itu adalah adat Jepang coy ya, atau yang kita sebut di Indonesia itu adalah festival ya kan. Namanya aja festival budaya tapi itu di sekolahan gitu loh. Lanjut. Anak ini bernama Hairo Kineshi. Dia adalah anak yang sangat semangat di sekolahannya. Di sini mereka rapat buat acara kelasnya. Setelah berbincang-bincang, semuanya setuju untuk memamerkan batu unik yang ada di sekolahannya. Hairo memberikan masukan yaitu membuat bangau lipat sejumlah 100.000. Namun anak-anak tidak setuju dan akhirnya mereka sepakat untuk memamerkan batu unik di sekitar sekolah. Dasar males anjing. Saat jam istirahat, Saiki dibuntuti oleh siswa. Dia bernama Nindoriki. Dia memiliki ciri khas yaitu di dagunya. Di saat mau berjalan-jalan, Saiki bertemu seorang anak. Anak itu mengajak ke atap gedung. Namanya adalah Kaito. Dia dikasih pesan sama organisasi Drag Reunion. Anak ini mengidap penyakit yaitu Chunibyo, atau kata lain sindrom kelas 2 SMP, yang dimana penderitanya menganggap dirinya seolah-olah memiliki kekuatan supernatural atau hal semacamnya. Di kelas ada cewek, dia bernama Teruhashi Kokumi. Dia anak populer di sekolahannya. Kenapa Saiki tidak tertarik padanya? Karena dia memiliki 2 hati atau yang disebut. Tetapi dia selalu menghampiri Saiki karena dulu saat tidak sengaja bertemu dengan Teruhashi di taman, Teruhashi ingin Saiki bilang ofu. Ofu itu seperti kata kagum gitu ya, seperti teman-temannya. Tapi Saiki cuma menunduk kepalanya lalu pergi. Teruhashi berusaha mendekati Saiki biar Saiki bilang ofu. Namun Saiki terus menghindar.
Saiki kabur setelah itu teleportasi. Dikarenakan kejadian itu, Teruhashi masih berpikir kalau dia mencintai Saiki, bukan Saiki yang mencintai dia. Dia bertanya, apa saja yang kamu lakukan ketika festival budaya besok? Saiki bilang, cuma berjalan-jalan. Keesokan harinya, di rumah terjadi banyak masalah. Setelah itu, kedua orang tuanya mendoakan Saiki biar tidak terjadi banyak masalah. Di jalan, Teruhashi mengikuti Saiki dan ingin mendapatkan 100 ofu dari Saiki. Saiki aja bingung cuy, ofu itu apa ya kan? Singkat cerita, semua siswa kelas itu bubar dan melanjutkan kegiatannya masing-masing. Saiki disapa oleh siswa yang bernama Kobayasu Ari. Dia adalah murid pindahan. Sebelumnya dia adalah preman sekolah pentolan di SMA-nya dulu. Namun dia sekarang bertaubat. Di situ Saiki sudah tahu kalau dia adalah preman. Saat berjalan-jalan, Saiki risih dengan Teruhashi karena dia selalu mengikutinya. Saat Teruhashi mau menyapa Saiki pun terpisah dari Saiki. Saat berjalan-jalan, Saiki melihat poster. Dia mencium aroma insiden yang akan terjadi. Ketika Saiki melihat acara sulapnya, pesulap itu dibantu sama ibunya. Saat pesulap masuk ke dalam kotaknya, dia sedikit ada masalah. Saiki langsung teleportasi ke dalam kotak tersebut untuk menyelamatkan pesulap itu. Saiki pun tertipu, ternyata di dalam cuma berisi radio. Namun masalahnya dia hanya bisa teleportasi 10 menit sekali. Aksi tusuk-menusuk dimulai dan dilanjutkan dengan menjatuhkan kotak dari ketinggian dan membakarnya, dan acara terakhirnya yaitu boxnya akan dihancurkan dengan bulldozer. Di lain tempat, pesulap itu cuma duduk meminum kopi dan melihat ibunya bekerja. Amazing. Akhirnya Saiki bisa teleport lagi. Saiki pun selamat. Di lain tempat, Kaito bertemu orang yang mengundangnya kemarin, yaitu Drag Reunion. Lalu dia dibawa ke sebuah ruangan. Di tempat lain, Hayuro mengadakan lomba lari sejauh 10 km. Yang menang, dia akan berjabatan tangan dan berbicara bersama Teruhashi. Karena hadiahnya menarik, yang mengikuti lomba itu banyak, termasuk Nendo Riki. Di lomba itu, Hayuro sangat semangat karena saingannya adalah Nendo, yang dimana Nendo menjuarai lomba lari di tahun lalu. Karena itu, Hayuro sangat semangat. Di lain tempat, Kobayashi mendapatkan undangan tawuran. Anjir, tawuran ada undangannya ya kan? Di ruangan, Kaito disuruh mencari 7 bola untuk mengalahkan Drag Reunion. Nendo berhasil membalap Hayuro. Hayuro pun tidak terima. Dia mempercepat larinya. Saat mau mencapai finish, Nendo berhasil lagi menyalip Hayuro dengan lari menghadap belakang. Hayuro menipu Nendo dan akhirnya Hayuro pun menang dan langsung terkapar. Di situ Saiki diajak Teruhashi ke rumah hantu. Saat Kaito disuruh memberitahu jadi baku hantam antara preman dan Kobayasu. Saat Saiki dan Teruhashi mau masuk ke rumah hantu, tiba-tiba Nendo datang dan Saiki mengajak Nendo ke rumah hantu bersama-sama. Saat masuk di dalam, Nendo selesai dari rumah hantu, Saiki dan Nendo menuju ke kamar mandi. Saat Nendo memakai kacamata Saiki, Saiki melihatnya dan meminta kacamatanya. Seketika Saiki ingat kalau jika dia melihat orang tidak dengan kacamatanya, orang itu akan langsung menjadi batu. Beneran saja, Nendo langsung menjadi batu. Saiki berpikir untuk menggunakan kekuatan, yaitu kembali ke masa lalu sehari sebelumnya.
Saiki menelepon ibunya untuk mencarikan kacamata, namun ibunya tidak niat mencarinya. Dikarenakan kekuatan itu, banyak orang yang menjadi batu, semua orang. Namun, di dalam gudang ternyata ada Teruhashi. Saiki pun menyuruh Teruhashi keluar karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Saiki mendengarkan gaduh-gaduh di belakang gedung. Saiki melihat Kobayasu sedang bergelut. Saiki memanggilnya untuk meminjam kacamatanya dan menyingkirkan 5 orang itu. Dikarenakan Kobayasu orangnya rabun jauh, Saiki bisa leluasa menggunakan kekuatannya. Kobayasu membantah kalau dia adalah preman. Tiba-tiba, guru pengawas datang. Guru itu salah paham. Dia menganggap kalau mereka berdua setengkai. Setelah itu, Saiki menukarkan kacamatanya dengan kekuatannya. Di jalan, Saiki bertemu Teruhashi. Dia diajak ke kelas sebelah karena mengadakan acara sepasang kekasih. Saiki menolaknya karena dia tidak mau menjadi pusat perhatian. Tiba-tiba penggemar luar ada siswa yang mengunci gudang tersebut. Akhirnya Saiki terkunci bersama Teruhashi. Di lain tempat Kaito berhasil menemukan ketujuh bola tersebut dan mengalahkan Drag Ronion. Ternyata semua kejadian itu adalah rencana Teruhashi. Saat geng itu menyerang, tiba-tiba mereka berteleportasi. Ya, kalian tahu siapa yang melakukan itu? Ya, bukan orang itu anjir. Ya Saiki lah anjir. Saiki pingsan karena mengeluarkan banyak tenaga. Saat Teruhashi mengambil pentolan yang ada di kepala Saiki, tiba-tiba seluruh dunia dalam bahaya. Dan saat dikembalikan lagi, semua menjadi normal. Dan dicabut lagi sama Teruhashi. Akhirnya dunia dalam bahaya lagi. Saiki akhirnya terbangun. Saat menyentuh dudukan, tiba-tiba dudukan itu hancur. Teruhashi kaget dan melemparkan pentolan itu. Teruhashi berusaha menemukan pentolan itu. Saat menggeraya sakunya, dia menemukan permen. Ruangan itu mendadak membeku. Diakibatkan pentolan itu hilang dari kepala Saiki. Ruangannya tiba-tiba dingin dikarenakan gedung itu berada di luar angkasa. Teruhashi pun pingsan. Saiki menggunakan kekuatannya untuk mencari pentolan itu. Akhirnya mereka pun kembali ke bumi dengan keadaan sekarat. Saiki tiba-tiba kepikiran dengan orang pesulap yang membuka tempat duduk itu. Ternyata ada ruangan bawah tanah. Dan akhirnya mereka pun selamat. Scene berpindah yaitu ke kemarin Saiki sudah menggunakan kekuatan untuk ke masa lalu. Setelah itu Saiki harus mengantisipasi kejadian itu biar tidak terulang lagi. Film pun tamat. Anjir. 21 menit.